Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jamaah solat berjamaah merupakan solat yang disunat muakkadkan oleh Allah dalam agama Islam, yang sungguh luar biasa kelebihan-kelebihannya kita dapatkan, sehingga begitu banyak hadis-hadis, ayat-ayat yang menerangkan tentang kelebihan solat berjamaah. Di antaranya ada satu hadis, yakni innal jama'atal masjid afdalu minha fi ghairi masjid in qalla. Jamaah dalam masjid itu lebih baik daripada jamaah di luar masjid walaupun sedikit orangnya. Dalam hadis ini Nabi mengisyarahkan, di antaranya yang pertama, jamaah ini lebih baik daripada tidak jamaah. Yang kedua, mengenai tentang tempat, di dalam masjid lebih baik daripada di luar masjid. Sehingga menafsirkan oleh alim ulama penyebab daripada lebih baik berjamaah di dalam masjid dibandingkan dengan di luar masjid adalah tiga. Yang pertama, mustamilun ala syarfin. Di dalam masjid itu terdapat kelebihan-kelebihan yang mujma'ah, yang jamaah, maknanya yang terhimpun kelebihan-kelebihan. Kelebihan tempat, ada kala kelebihan berjamaah diri itu sendiri. Itulah kelebihan yang pertama. Yang kedua, katsiratul jamaah ghaliban. Kebiasaan kalau di dalam masjid itu banyak orang yang berjamaah, sedangkan di rumah-rumah, di tempat di luar masjid, kebiasaan kalau ada pun jamaah itu tidak sebanyak daripada banyaknya masjid. Oleh karena itu, marilah kita sholat di masjid, karena di masjid itu tempat banyak orang berjamaah. Yang selanjutnya, idharul syiar, menampakkan syiar Islam, sehingga dengan kita berbondong-bondong ke masjid berjamaah, kita akan menampakkan kegemaran orang-orang Islam dalam bersatu teguh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan, salatul rijalin ma'al jama'ah khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salat seseorang laki-laki dalam keadaan berjamaah itu lebih baik daripada salat seorang laki-laki selama 40 tahun di dalam rumah tetapi tidak berjamaah. Salat satu kali saja tidak dalam keadaan berjamaah lebih baik dibandingkan dengan sholat 40 tahun di dalam rumah tanpa berjamaah. Sungguh luar biasa kelebihan berjamaah. Marilah kita melihat satu kisah Ubaidah bin Umar al-Khawarisi, seorang sahabat Rasulullah yang tidak pernah dalam hidupnya meninggalkan berjamaah, tetapi pada suatu ketika dengan takdir Allah beliau tinggal berjamaah dikarenakan
kedatangan satu tamu di rumahnya. Sehingga pulangnya tamu, beliau mencari tempat di mana tempat-tempat yang masih ada jamaah, namun tidak didapatkan. Istilahnya kalau kita di sini di Simpang Damar ataupun di kawasan sini, pergi ke kawasan yang lain untuk mencari berjamaah, namun tidak didapatkan. Sehingga karena pun waktu hampir habis, beliau sholatlah dalam keadaan munfarid, walaupun dalam hatinya merasa gundah ataupun sedih, dengan 27 kali sholat. Dia gantikan sholat tersebut dengan 27 kali sholat, karena dalam hadis mengatakan sholat berjamaah akan diberikan 27 derajat. Sehingga sholatlah Ubaidah bin Umar dengan 27 kali sholat. Saya mengharap bahwa itu dapat menjadikan pengganti bagi sholat jamaah yang tidak dia lakukan tadi. Sehingga malamnya dia itu bermimpi dia itu menunggangi kuda dengan melaju dengan sangat cepat. Tak lama kemudian rombongan Umar melaluinya dengan sangat cepat pula, sehingga ketinggalan jauh Ubaidah bin Umar dengan kelompok Umar bin Khattab. Sehingga dia terkejut dari mimpinya. Esok harinya Ubaidah pun kepada Rasulullah ingin bertanya, "Ya Rasul, saya tadi malam bermimpi." "Mimpi apa?" Ubaidah menjelaskan bahwa saya tadi malam bermimpi menunggangi kuda dengan sangat cepat, tapi bisa dilewati oleh kelompok Umar dan para sahabat yang lain. Saya sedih kenapa saya bisa dilewati padahal saya sudah menunggangi kuda dengan sangat cepat. Sehingga Rasul bertanya, "Apa yang telah terjadi sebelumnya, ya Ubaidah?" "Tidak ya Rasulullah, tidak terjadi apa-apa. Namun sebelumnya saya cuma meninggalkan sholat berjamaah satu kali. Sebelumnya saya tidak pernah meninggalkannya, dan saya telah menggantikan dengan 27 kali sholat yang lain. Saya mengharap itu dapat menjadikan pengganti bagi sholat berjamaah saya yang tinggal tersebut." Sehingga Rasulullah menjawab, "Inilah ya Ubaidah kelebihan sholat berjamaah. Walaupun engkau telah menggantikan dengan 27 kali, tetapi tidak dapat menempelkan kelebihan berjamaah yang 27 derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berkendaraan kuda dengan sangat cepat, tetapi lebih cepat lagi kelompok orang-orang yang berjamaah, yakni kelompok Umar dan para sahabat yang lain, di saat melalui kudamu ya Ubaidah." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada 5 kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mau mengerjakan sholat berjamaah. Yang pertama, la yusibuhu fiqrun fid dunya. Tidak akan diberikan fakir kehidupan mereka dalam dunia, yakni kehidupan orang berjamaah ini akan merasa sangat cukup, akan merasa sangat bahagia, walaupun kadang-kadang duitnya pas-pasan tapi hatinya luar biasa kaya. Yang kedua, yarfa'ullahu anhu adzabal kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatkan azab kubur daripada orang yang mau berjamaah. Yang ketiga, yu'ati kitabahu biyaminih. Memberikan oleh Allah kitab yang kita tulis hari ini dengan tangan kanan kita.
Kita manusia mempunyai kitab sendiri, kebaikan dan keburukan. Di sana kita menulisnya. Di saat kita dalam berjumpa dengan malaikat, kita akan memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita, maka bertanda kita ahli surga. Yang keempat, yamirru ala surati kal barqi khatif. Kita berjalan di titik siratal mustaqim seperti kilat yang tersambar, cepat secepat kilat. Maka maknanya kita berjalan dengan sangat cepat langsung ke dalam surga Allah. Yang terakhir, yang kelima, yadkhulullahul jannah bila hisabin wala adzabin. Allah Ta'ala memasukkan kita di dalam surga Allah dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Bagi siapa? Semuanya ini akan diberikan bagi orang-orang yang mau berjamaah, senang hatinya dalam berjamaah, mau istiqamah berjamaah, senang hatinya dalam berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hanya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.